Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Jumpa lagi dengan kami dalam program Save Your Heart. Program ini kami sajikan untuk sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, serta masyarakat Indonesia yang membutuhkan edukasi dan juga informasi tentang kesehatan jantung dengan topik-topik yang menarik. Program ini kami publikasikan melalui kanal kami di website dan media sosial kami. Pada perjumpaan kali ini, kita akan membahas tentang fase rehabilitasi jantung di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Di samping saya telah hadir seorang narasumber yang ahli dalam bidang kardiovaskuler dan berprofesi sebagai seorang kardiolog yang pastinya sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita tidak asing lagi. Selamat pagi Dr. Ade Median, SPJP. Selamat pagi, Santi, apa kabar? Alhamdulillah dokter, selalu sehat, semangat. Ya, selalu sehat. Life is good. Gimana ini dok, kita ngobrol serius atau santai? Gimana dok? Kita santai aja ya. Santai-santai aja ya dok ya, jangan dibawa tegang ya dok. Ya. Dok, ini sebenarnya kami ada beberapa pertanyaan dari sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta masyarakat Indonesia yang mereka membutuhkan informasi nih tentang fase rehabilitasi jantung di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Di topik sebelumnya ya dok ya, itu kan sempat kita bahas beberapa fase dok, fase 1, 2, dan 3 ya dok ya? Iya, betul. Nah, yang membedakan tiap fase rehabilitasi jantung dok, dan yang membedakan dengan apa ya rumah sakit yang lainnya dok gitu dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Mau nggak dok? Baik, terima kasih Mbak Sinta. Jadi yang kita harus tahu bahwa rehabilitasi kardiovaskular itu ada 3 fase ya. Kemarin kita sudah diskusi tuh. Ada fase 1, fase 2 dan fase 3 gitu. Nah, fase 1 ini adalah fase di mana awal ya, di mana pasien yang masih dirawat misalnya pasca operasi gitu ya, operasi bypass gitu ya, atau pasca operasi katup ya, atau pasca serangan jantung atau pada saat gagal jantung akut, kita lakukan rehabilitasi fase 1. Nah, fase 1 ini tim kita ada banyak ya. Jadi kita ada nanti di fase 1 itu kita ada fisioterapis gitu ya, kita ada dokter rehab mediknya juga di sana. Jadi kita ingin membantu pasien supaya dia pulih segera pasca operasi. Artinya apa? Kita kasih latihan mobilisasi gitu ya secara dini gitu ya di tempat tidur. Terus kemudian juga kita lakukan misalnya ada namanya respiratory training gitu ya. Pasien-pasien yang masih intubasi kita mau supaya dia bisa cepat ekstubasi ya, alat bantu nafasnya dilepas gitu ya. Terus kemudian kita juga kasih semangat ke pasien. Jadi pasien-pasien itu pasca operasi biasanya agak depresi sedikit deh gitu ya, karena dia stres ya. Bayangkan operasi jantung tuh operasi yang paling besar gitu. Terus kemudian pasien ini setelah operasi dia kaget mungkin ya. Wah kok operasi jantung luar biasa gitu ya. Jadi kita butuh bantuan tuh. Mereka butuh bantuan dan kita akan membantu dengan sigap untuk hal ini. Baik, itu yang fase 1. Nah, sedangkan fase 2 nanti pasien itu setelah dirawat dia pulang. Biasanya kalau di kita nih di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita 5 hari sampai 10 hari pasiennya bisa pulang. Itu pasca setelah operasi. Setelah pasca operasi dok? Pasca operasi. Wow, jadi 5 hari dok? Ya, luar biasa memang. Itu yang membedakan kita dengan yang lain loh. Nah, terus setelah itu nanti begitu pulang antara 10 hari sampai 14 hari itu kita lakukan rehabilitasi fase 2 ya. Fase 2 di mana pasien setelah dia pulang terus kemudian masuk lagi, dan ini sistemnya adalah rawat jalan. Jadi rawat jalan. Jadi pasiennya nanti datang ke Pusat Jantung Nasional Harapan Kita di instalasi prevensi dan rehabilitasi kita ada di belakang, kemudian di gedung 2 lantai 2 ya. Nah, nanti di sana kita akan melakukan asesmen awal pada pasiennya gitu ya. Pasien itu nanti masuk ketemu dokternya, nanti ada dokter jantung, terus kemudian kita asesmen. Asesmen itu isinya apa? Nanti ada pertama ditanya-tanya dulu nih, namanya anamnesis gitu ya. Setelah itu pemeriksaan fisik, kita lakukan EKG ulang. Kalau perlu kita lakukan pemeriksaan laboratorium, kalau misalnya penting gitu ya. Nah,
Setelah itu kita akan kenali pasiennya, kita akan gali apa sih faktor resikonya pada pasien ini. Apakah dia masih ada hipertensi, apa dia masih merokok gitu ya, tadinya heavy smoker, kemudian kita mau berikan di klinik berhenti merokok untuk berhenti merokok gitu ya. Atau nanti ada faktor risiko lain ya. Setelah kita ketemu, otomatis kita akan bikin program nih, gitu ya. Bikin program apa yang kita mau kerjakan. Di samping kita akan memberikan latihan fisik. Kenapa pasien itu prinsipnya nih, kalau dia habis operasi dia harus lebih baik dari sebelum operasi. Itu prinsip saya. Kenapa? Dulunya dia nyeri dada jadi nggak nyeri dada, dulunya dia sesak nafas jadi lebih baik, tidak sesak nafas gitu. Oleh karena itu kita butuh treatment. Nah, pasien ini di awal fase 2 kita akan lakukan tes. Karena untuk membuat suatu exercise prescription atau persiapan latihan, kita harus buat exercise test dulu. Exercise test itu ada 2, yang submaksimal sama maksimal ya. Tapi kita kerjakan di awal ini adalah submaksimal. Biasanya dengan 6 minute walking test. Tadi tes berjalan 6 menit. Selama 6 menit, ya nanti pasiennya kita minta dia berjalan di lorong gitu ya. Kemudian kita akan ukur berapa jarak tempuhnya. Kemudian dok, apakah semua fase itu harus diikuti dok oleh semua pasien? Ya, sebaiknya iya. Jadi gini, fase 2 adalah early phase to cardiac rehab. Itu nanti kita mau pasiennya kembali nih, mulai bisa aktivitas lebih cepat, bekerja lebih cepat gitu ya. Oleh karena itu nanti di akhir fase 2 kita ada evaluasi lagi nih. Di awal gimana gitu tesnya, di akhir bagaimana, adakah perkembangan pasien ini. Misalnya kita menilai kapasitas fungsional, kemampuan fisiknya gitu ya. Kita nilai nanti dengan treadmill test. Jadi dia akan berjalan di mesin treadmill, kita nilai berapa sih kapasitas fungsionalnya. Kalau misalnya ada iskemik, kita lihat dari treadmill kita bisa 3 hal yang kita nilai. Satu, kebugarannya, bugar nggak pasien, lebih baik nggak gitu ya. Kedua, bagaimana apakah masih ada iskemik? Iskemik itu masih ada ya penyempitan lah yang masih belum terbuka misalnya gitu ya. Dan yang terakhir ada gangguan irama jantung nggak gitu. Nah dari hal itu kita bisa evaluasi baik dengan treadmill ataupun kalau nggak bisa dia naik mesin treadmill dari ergocycle. Nah oleh karena itu setelah dia selesai fase 2, program sudah kita jalankan, kemudian kita sarankan untuk masuk fase 3. Fase 3 itu dia lebih mandiri latihannya. Bagaimana dia melakukan misalnya latihan di rumah gitu secara mandiri. Bisa itu ya, bisa. Kita bisa bantu. Sekarang kita ada virtual rehabilitasi kardiovaskular. Jadi kita akan bantu. Jadi nanti perawat kita, kemudian fisioterapis kita akan bantu ya dari Pusat Jantung Nasional Harapan kita untuk pasiennya bisa berolahraga di rumah. Kalau mau bertanya langsung juga boleh. Bisa. Berarti apalagi di era pandemi seperti ini ya dok. Betul. Ya. Berarti untuk melakukan rehabilitasi jantung dok tidak mengganggu ya dok ya, tidak mengganggu karena kan tadi ada yang dokter sampaikan ada virtual, kemudian ada home base. Ya, kita ada home base cardiac rehab. Itu adalah inovasi yang kita kembangkan sekarang. Kita tahu persis nih di era pandemi orang takut ke rumah sakit gitu ya untuk beberapa pasien. Kita akan layani itu dengan namanya home base cardiac rehab. Ini untuk fase 2 dan fase 3 kita bisa kerjakan. Jadi pasiennya kita akan lakukan pemeriksaan asesmen juga, terus kemudian kita berikan program latihan dan diawasi oleh perawat kita, kemudian mulai misalnya fisioterapis kita di rumah gitu ya. Jadi sehingga apa yang dilakukan oleh pasien itu sangat aman gitu ya. Kita betul-betul bisa monitor. Kemudian nih dok, jarak atau waktu yang paling baik untuk mengikuti program rehabilitasi setelah pulang dari rumah sakit dok? Nah, tadi saya katakan ya, di luar negeri memang mereka melakukan 3 bulan pasca operasi. Gitu ya, jadi lukanya sudah sembuh gitu ya. Keuntungannya apa? Dia nggak hanya olahraganya itu nggak hanya jalan naik sepeda gitu, dia bisa polo, dia bisa berenang gitu ya. Jadi lebih banyak. Nah, tapi yang kita lakukan di sini namanya early phase to cardiac rehab. Jadi rehabilitasi fase 2 yang lebih awal. Nah, manfaatnya sama baiknya gitu. Dia bisa menurunkan mortalitas ya, angka kematian maupun morbiditas kesakitannya gitu ya. Jadi kalau di sini setelah 10 hari sampai 2 minggu kita kerjakan rehab fase 2-nya. Kenapa? Karena manfaatnya akan besar buat pasiennya. Itu kalau dari rumah sakit di luar jaraknya tadi berarti dok 3 bulan ya dok yang minimal. Iya, kalau di luar negeri 3 bulan. Kalau di kita tuh 10 hari dok. 10 hari kita kerjakan. Itu sudah bisa ya tuh dok? Sudah bisa. Wow. Kadang-kadang orang takut ya, gini, ini luka saya belum sembuh dok. Justru jangan khawatir, nanti Anda di sini Bapak Ibu sekalian, pasien kita akan kita ajarin gimana sih cara batuk, gimana cara bangun dari tidur. Itu kan takut dia. Ada beberapa pasien yang sama keluarganya sangat diproteksi gitu ya. Dia sampai sebulan nggak boleh mandi, terus kemudian nggak boleh bangun. Justru ini memperberat sakitnya gitu ya. Jadi tidak memperbaiki. Nah kita akan ajarin di sini. Kadang-kadang ada pasien juga, kapan dok saya bisa berhubungan seksual? Itu juga kita akan kasih tahu gimana caranya, kemudian bagaimana kita menyiapkannya. Gitu. Oke dok. Kemudian berapa lama harus mengikuti rehabilitasi pada fase kedua dok?
Ya, fase 2 ini memang kita bikin singkat tapi padat gitu ya. Kita akan ada paket namanya 12 kali latihan di situ ya. Fase 2 ya, Dok? Fase 2-nya. Jadi fase 2 ini 12 kali. Terus kemudian nanti di fase 2 ini pertama kita evaluasi ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan berikan latihan gitu ya. 12 kali sampai akhirnya evaluasi akhir gitu juga paketnya totalnya 12 kali. 12 kali ya, Dok? Ya, betul. Oke. Kemudian Dok, dokter bisa kasih gambaran pada program fase 2 itu latihannya seperti apa aja, Dok? Oke, nanti misalnya teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian bisa datang ke Pusat Jantung Nasional Harapan kita. Kita punya gym yang sangat besar gitu ya, baik sekali gitu ya. Kita akan siapkan di situ ada namanya ergocycle, sepeda statis, kita aja ada treadmill, kita ada untuk latihan resistance training gitu ya, kita ada dumbbell gitu ya, akan diajarkan. Bagaimana kita memulai latihan? Karena biasanya pasien-pasien pasca operasi itu PD-nya hilang gitu ya. Jadi dengan di sini kita naikin nih PD supaya pasiennya lebih pede, percaya dirinya tuh tinggi gitu ya. Jadi kita mulai misalnya dengan pemanasan 10 menit, kemudian sebelumnya kita ada stretching gitu, ada senamnya gitu ya. Setelah itu nanti kita ada main course-nya. Latihannya biasanya berupa jalan gitu ya, atau nanti naik sepeda statis juga, dan kita ada pendinginan 10 menit lagi. Nah, kita akan pantau itu dari tiap hari ke hari dia latihan. Jadi kita mau bahwa kapasitas fungsionalnya, kebugarannya lebih baik. Artinya apa? Jalannya menjadi lebih panjang, nyeri dadanya hilang gitu ya, sehingga pasiennya lebih percaya diri untuk beraktivitas gitu. Jadi dan untuk keluhan ini ya, Dok ya, maksudnya udah bisa di apa ya, Dok? Apa bahasanya tuh menjadi lebih baik lebih baik ya, Dok? Betul, ya? betul. Oke. Kemudian Dok, kapan pasien dinyatakan selesai telah mengikuti fase rehab 2? Apakah ada tes evaluasi tersendiri atau apa ya, kenapa harus ada tes evaluasi tersebut? Iya, betul. Jadi gini, setelah dia latihan ke-12 kali, jadi pada hari ke-12, misalnya kali ke-12 dia datang, kita akan melakukan tes. Evaluasi tes ini sebetulnya untuk melihat apakah ada perbaikan, progression yang lebih baik gitu ya. Jadi kemampuan gimana aktivitas fisiknya, gimana kebugarannya, ya masih ada iskemik nggak misalnya pada mereka-mereka yang habis operasi bypass atau habis pasang ring misalnya gitu ya. Kalau ada iskemik, oke, berarti anti iskemiknya harus kita naikkan. Itu yang membedakan kita dengan rehab di tempat lain. Jadi di sini yang melakukan rehabilitasi kardiovaskular itu adalah dokter spesialis jantung, notabene mereka yang mengetahui persis pasien ini seperti apa. Jadi kita bisa memberikan obat, menaikkan dosis gitu ya, memberikan resep latihan gitu ya, bahkan terapi lain yang kita anggap perlu gitu ya untuk mengevaluasi tindak lanjut atas apa yang kita temukan gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa lakukan namanya treadmill test tadi, kita bisa lakukan ergo cycle test, kita bisa nanti kalau misalnya di luar itu biasanya hanya dengan alat treadmill, kita ada ergo cycle di sini bisa digunakan juga gitu ya. Bahkan kita ada namanya cardiopulmonary exercise test. Jadi itu kita bisa menilai betul-betul ya, kita bisa menilai oksigennya. Jadi kayak ada mask sambil dia treadmill, kita bisa menilai kapasitas fungsional dia itu sebetulnya berapa. Itu sangat bermanfaat gitu ya. Sebetulnya rehabilitasi kardiovaskular ini tidak kita lakukan hanya pada pasien kardiovaskular, pada orang sehat juga bisa gitu ya. Misalnya kita nanti memantau atlet yang mau olahraga, kita cari screening misalnya nanti ya, mereka kita tahu kan atlet-atlet itu biasanya kalau usia di bawah 35 tahun paling sering dia menyebabkan sudden cardiac death-nya adalah misalnya kelainan jantung bawaan, gangguan irama jantung. Setelah 35 tahun biasanya karena serangan jantung. Nah, kita bisa menapis itu. Sehingga apa? Kita mau nanti atlet kita misalnya kalau dia berlaga itu menjadi baik, sehat dan menang gitu ya. Maksudnya maksimal gitu ya. Iya. Kemudian Dok, untuk hasil evaluasi itu berarti pasien sudah tahu aktivitas apa aja yang harus dilanjutkan di rumah ya, Dok ya? Betul. Nah, salah satu kita melakukan pelatihan fisik ya, exercise prescription adalah ada namanya progression. Artinya kita mau bahwa ada peningkatan ya di kebugaran pasien itu. Tentunya kita akan memberikan latihan fisik gitu. Misalnya apa? Rumusnya namanya FIT, frekuensi, intensity, time sama type. Frekuensinya berapa latihan itu? 3 sampai 5 kali per minggu. Lamanya berapa lama? 30 menit sampai 60 menit gitu ya. Nah, setelah itu intensity. Intensity itu kita lihat dari, kita bisa kasih resep latihannya berapa jarak tempuhnya, baik itu naik sepeda maupun jalan, atau kita bisa hitung nadinya. Jadi kita bisa tahu, Pak, Bapak ini olahraga, nadinya misalnya antara 110 sampai dengan 140 misalnya gitu ya. Itu yang paling gampang buat pasien. Sehingga nanti apa kita mau kebugarannya menjadi lebih baik ya, karena kita tahu dengan olahraga itu manfaatnya sangat banyak gitu ya. Meningkatkan kebugaran, kemudian dia membuat misalnya mengurangi iskemia gitu ya. Itu juga bermanfaat untuk pasien.
Berarti meskipun pasien itu melakukan latihan di rumah, Dok, dari kita juga tetap pantau ya, Dok ya? Iya, kita Dan bisa. evaluasi itu juga tetap ada ya, Dok? Bisa. Oh, Jadi nanti misalnya gini, kita ada alat yang nanti bisa pantau misalnya irama jantungnya, kita sudah punya. Jadi nanti kita bisa lihat pasiennya kalau latihan di rumah gimana sih, ada gangguan irama jantung atau enggak gitu ya. Satu itu. Terus kemudian juga kita bisa memantau tadi, kita ada namanya virtual cardiac rehabilitasi. Secara online kita bisa lihat nih, oh Bapak olahraga seperti ini, cara berjalannya gimana. Kita bisa komentari itu. Dan mudah sekali sekarang bisa pakai WhatsApp atau Zoom atau dan sebagainya, dan itu memudahkan untuk pasien maupun buat dokter fisioterapisnya untuk menilai pasien itu gimana progresnya. Dok, ini kan tadi kan kita ada fase 1, 2, 3. Nah, sebenarnya fase 3 itu pasien itu wajib ini melakukan fase 3, Dok, setelah kita melakukan fase 2. Seharusnya iya. Kenapa? Karena gini, fase 2 kita mempersiapkan pasien itu supaya lebih mandiri. Fase 3 kita harapkan dia sudah mandiri. Kita tahu bahwa yang namanya exercise, olahraga, terus kemudian secondary prevention, artinya kita mencegah faktor risiko itu nggak hanya berhenti pada fase 2 gitu ya. Kita ada fase 3. Oleh karena itu nanti saya berharap sekali bahwa pasien-pasien ini di rumah tetap olahraga, terus menjaga misalnya dietnya gitu ya, untuk tidak merokok lagi gitu ya. Kalau dia tidak bisa, kita bantu lagi, silahkan. Nanti menghubungi baik itu secara online maupun offline, bisa datang ke Pusat Jantung Nasional Harapan kita. Luar biasa nih ya informasinya, Dok. Dan yang terakhir nih, Dok, kita mohon closing statement dari dokter, monggo, Dok. Oke, baik. Satu hal yang penting untuk Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa mencegah itu lebih penting daripada mengobati. Baik, kita tahu pencegahan itu bisa primer, sekunder. Nah, rehabilitasi kardiovaskular adalah pencegahan sekunder. Kita ingin bahwa quality of life, kualitas hidup ya pasien-pasien kita menjadi lebih baik, angka kematiannya menurun, kemudian angka kesakitannya juga menurun, sehingga nggak bolak-balik rawat di rumah sakit. Nah, itu dengan apa? Kita bisa bantu dengan rehabilitasi kardiovaskular yang kita kerjakan di Pusat Jantung Nasional Harapan kita. Terima kasih. Wah, luar biasa. Dok, terima kasih untuk kehadiran, kemudian jawaban dan penjelasan yang sangat-sangat lengkap, membuat sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita serta masyarakat Indonesia yang tadinya kurang aware atau kurang informasi seputar fase rehabilitasi jantung di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita jadi lebih paham ya, Dok ya? Iya, betul. Dari penjelasan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terutama kami berterima kasih kepada Direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita dan juga unit IPPU dan PKRS yang telah mendukung acara ini. Terlebih lagi kami mengucapkan kepada Dr. Ade Median, SPJP yang telah berkenan hadir memberikan waktunya untuk kita semuanya ya dalam memberikan informasi. Baik, sampai berjumpa dengan topik-topik menarik yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.